Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Azara. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman terhadap integritas nasional dalam Bingkai Tunggal Ika. Adapun sub pembahasan yang akan kita pelajari yakni yang pertama ada aspek atau sebab munculnya ancaman integritas. Yang kedua, macam-macam ancaman integritas nasional. Yang ketiga, peran serta masyarakat mengatasi ancaman integritas. Subbab pembahasan yang pertama ada aspek atau sebab munculnya ancaman integritas yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada aspek penduduk. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan berpenduduk jarang di selatan. Adapun dampak yang diakibatkan dari tata letak tersebut, yang pertama, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya yang menikah di usia dini, program KB tidak terlaksana dengan baik, dan yang terakhir, banyaknya penduduk desa yang bertransmigrasi. Yang kedua, ada ideologi Pancasila. Ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Pergaulan bebas merupakan hal yang biasa bagi mereka. Narkoba dan miras menjadi konsumsi yang wajar. Ancaman seperti ini lebih berbahaya daripada pemberontakan militer karena bangsa Indonesia tidak sadar kalau nilai-nilai Pancasila sudah mulai hilang dari dalam diri mereka. Yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Fenomena populisme di Indonesia sengaja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik maupun kelompok agama yang ingin berkuasa. Yang keempat ada ekonomi. Berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan kapitalis di selatan. Biasanya karena globalisasi ekonomi dari negara lain, sumber daya yang ada di dalam negeri jadi tergerus dan tergantikan oleh barang-barang dari negara lain sehingga bisa mengancam kedaulatan suatu negara. Yang kelima ada masyarakat. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individu di selatan. Yang keenam ada kebudayaan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dampaknya, kurangnya saling menjaga satu sama lain, kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat terlalu menjilati zaman yang merupakan kebudayaannya sendiri. Yang terakhir ada sistem pertahanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman, kita lanjut ke subbab pembahasan yang kedua. Di sini ada macam-macam ancaman integrasi nasional yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada militer, kedua ideologi, ketiga politik, keempat ekonomi, dan yang terakhir sosial budaya. Yang pertama ada militer. Militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya, aksi teror bersenjata, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata. Yang kedua ada ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas bahwa komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya, akan tetapi meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Yang ketiga ada politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, misalnya intimidasi, provokasi, blokade politik. Yang keempat ada ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu bangsa tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dipengaruhi globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Dampaknya, subsidi berkurang, dibanjiri barang dari negara asing, terjadi kesenjangan sosial, ekonomi negara kita dikuasai oleh negara asing. Yang kelima, memperburuk prospek ekonomi dalam skala panjang. Yang terakhir ada bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik awal munculnya masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan. Lanjut, kita ke subbab pembahasan yang ketiga, yakni peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kira-kira, bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional? Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, melakukan gotong royong untuk meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.